Shalom, puji Tuhan. Ya, jumpa kembali dalam acara doa kita. Nah, tema kita hari ini adalah bersama Tuhan, aku kuat. Tema ini melanjutkan apa yang sudah saya bahas Rabu yang lalu, 1 jam saja, di mana kita diminta untuk tetap berdoa. Dan mengapa kita berdoa, malam ini saya berikan jawaban. Bahwa pentingnya doa supaya kita tetap kuat, mampu menghadapi setiap tantangan. Nah, untuk itu, mari kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan dalam menara doa ini. Biarlah kami boleh belajar kembali dari firman-Mu, mengapa kami harus berdoa, mengapa kami harus bersekutu dengan Engkau. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, kuasa dan urapan-Mu menyertai hamba-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan sudah berkarya secara luar biasa. Kita tahu Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Di mana Tuhan Yesus mati di salib untuk kita. Sebagai pribadi-pribadi yang sudah mengambil keputusan untuk percaya Yesus bahkan melayani Dia, tentu dibutuhkan sebuah komitmen dan loyalitas. Ya kan? Saya begitu yakin setiap kita yang sudah ada dalam Tuhan ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah komitmen. Dan tujuan kita memberikan terbaik adalah dengan cara bagaimana? Dengan cara menunjukkan pengabdian kita, loyalitas kita, kesetiaan kita mengabdi kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari pengalaman Petrus dan teman-teman di penghujung akhir dari pelayanan Tuhan Yesus. Kita belajar hari ini, ya bersama dengan Tuhan, aku kuat. Kita lihat pernyataan Petrus ketika Tuhan berkata, kalian sebentar akan tergoncang iman oleh karena aku. Setelah Tuhan menyatakan tentang apa yang akan terjadi berapa saat lagi, di mana dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, disesah, disiksa, dibunuh. Dan beliau berkata, kalian akan tergoncang iman oleh karena aku. Kita melihat pernyataan yang luar biasa. Pernyataan komitmen dan pengabdian serta loyalitas dari Petrus. Rasa cintanya kepada gurunya yang luar biasa. Ketika pernyataan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa tanggapan Petrus? Dan termasuk teman-teman semua murid-murid yang lain. Kita lihat dalam Matius 26 ayat 33 dan 35. Petrus menjawab Tuhan Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, saudaraku, kita melihat ini pernyataan yang luar biasa kan? Ini pernyataan pengabdian, komitmen, loyalitas yang luar biasa. Ini sesuatu yang positif. Saya tidak melihat dari aspek mungkin ya kesombongan ya, penonjolan diri, tapi dari hati saya begitu yakin Petrus ingin memberikan yang terbaik. Kita sudah belajar ya di Rabu yang lalu bahwa 1 jam saja Petrus dan Yohanes, Yakobus tidak mampu berdoa. Ya. Dan kita melihat mereka menjadi lemah, bahkan menyangkal jauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Itu menandakan bahwa kemampuan kita sangat terbatas. Jadi sehebat-hebatnya kita, karena kita ini daging yang lemah, yang rentan. Dalam hati kita, istilahnya roh, keinginan kita tuh pasti yang terbaik. Dan saya begitu yakin, selama kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita punya keyakinan untuk memberikan terbaik kepada Tuhan. Tapi jujur, selama kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kecakapan kita, kehebatan kita, kita tidak akan mampu. Nah, kita lihat dalam Matius 26 ayat 31, 34, dan 41. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus. Lalu Petrus mengatakan tadi, Kalau ada orang lain yang tergoncang imannya oleh karena engkau,
Tadi dikatakan ayat 33, aku sekali-kali tidak akan pernah. Kalau ada orang lain yang kecewa oleh karena engkau, aku tidak akan kecewa. Kalau ada orang lain yang tersandung, aku tidak akan tersandung. Artinya apa? Petrus punya komitmen, punya tekad, kesungguhan hati untuk ikut Tuhan. Tapi apa kata Tuhan Yesus dalam ayat 34? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus Maha tahu. Dia tahu apa akan terjadi di depan. Karena itulah sebabnya kenapa Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus untuk berdoa di Getsemani. Karena itulah tempatnya untuk mempertaruhkan pergumulan mereka. Di samping Yesus sadar juga bahwa dia juga sedang bergumul. Diharapkan ketiga teman dekat ini memberikan support, dukungan. Ya kan? Tapi mereka tidur. Sehingga Tuhan berkata dalam Matius 26:41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Itulah. Nah, jadi kita melihat di sini Tuhan katakan memang selama kita menggunakan kekuatan kemampuan kita, kita tidak akan mampu. Hidup ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Ya, sebagai refleksi dari pengalaman Petrus, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa Petrus yang merasa kuat justru yang akan menyangka Tuhan Yesus. Namun ungkapan Yesus ini pun balik ditanggapi keras oleh Petrus. Ya, bahkan ia berani mempertaruhkan nyawanya sebagai perwujudan sikap yang benar kepada Yesus. Tapi kenyataannya apa? Dia tidak mampu. Ya, dia tidak mampu. Dia gagal. Bahkan ketika Tuhan ditangkap, dia menyangkal Tuhan. Bahkan penyangkalan yang sangat menyakitkan hati. Wanita hamba yang berkata, dalam ketakutannya, aku tidak tahu, aku tidak kenal. Bahkan dia mengutuki itu. Wah, ini sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Nah, saudaraku, ada 2 pelajaran yang boleh kita ambil di sini. Yang pertama, perlu adanya kesadaran yang mendalam akan ketidaklayakan dan kemampuan diri. Ya, perhatikan nih. Jadi kesadaran ketidaklayakan kita, ketidakmampuan kita, ini perlu ada. Selama kita berjalan dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Kita akan melihat, belajar dari pengalaman dari Yesaya dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan. Kita akan baca Yesaya 6 ayat 3-5. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kita melihat pernyataan dari Yesaya dalam ayat 5 bagian akhir dikatakan, aku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, di saat dia berjumpa dengan Tuhan, tentu lewat doa yang dia lakukan. Ya, lalu dia melihat kemuliaan Tuhan, malaikat bernyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Lalu efek dari pujian itu Allah hadir dan penuh dengan asap, yaitu kemuliaan Tuhan. Di saat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, di saat itulah Yesaya sadar siapa dirinya. Dia katakan, aku najis, celakalah aku najis. Apa maknanya? Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita sadar siapa diri kita. Kita menyadari ketidaklayakan kita. Kita menyadari ketidakmampuan kita. Ini pelajaran pertama. Jangan coba-coba mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan hanya mengandalkan kemampuan
kehebatan, kekuatan kita. Tidak. Tadi Tuhan sudah katakan dalam Matius 26:41. Roh itu penurut, daging itu lemah. Jadi jika kita gagal dalam Getsemani kita, maka kita tidak akan pernah menjadi instrumen rencana Allah bagi dunia ini. Jadi mari kita belajar di ruang doa kita, di mana kita berdoa, itulah tempat kekuatan kita. Kita tidak akan pernah menjadi instrumen Allah, kita tidak pernah akan menjadi alatnya Allah. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Kenapa? Hidup ini penuh dengan perjuangan, hidup ini penuh dengan masalah, persoalan-persoalan yang menjadi beban, menghalangi kita, membuat kita sulit untuk memberikan yang terbaik. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kemauan yang mencondongkan kita kepada kepentingan diri kita. Sehingga kita gagal ketika kita marah, ketika kita protes, kita lepaskan pelayanan. Karena apa? Karena kita bersandar dengan kekuatan kita. Karena itu di Getsemani adalah tempat kita menggumuli. Gagal di Getsemani berarti gagal untuk menjadi instrumennya Allah dalam rencana Allah untuk memakai kita. Karena itu kalau kita rindu mengiring Tuhan dengan setia, beri waktu yang lebih banyak untuk berdoa. Ya. Jangan andalkan kekuatan, kehebatan kita. Kita bukan apa-apa. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan mendorong kita untuk apa? Berdoa. Hanya itu kekuatan kita. Doa sumber kekuatan kita. Ketika kita berdoa, kita mengakui ketidakberdayaan kita. Sehingga kita izinkan Tuhan ambil bagian. Memenuhi, memimpin, mengontrol. Sehingga kita mampu, meskipun itu sulit, meskipun itu berat, kita sanggup lakukan karena ada kekuatan dari Tuhan. Pelajaran kedua, berdoa berarti mempersiapkan hati untuk apa? Untuk tunduk pada kehendak Allah, kehendak Bapa. Submit itu sesuatu yang gak gampang. Ya, kita lihat dalam Matius 26, 36, 39. Saya bacakan ayat ini untuk kita pikirkan, kita renungkan. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, kata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dari ayat ini kita melihat, saudaraku, doa itu adalah tempat kita menyerahkan diri kita. Sehingga apa? Kehendak Allah dimampukan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Artinya di Taman Getsemani Tuhan Yesus bukan sedang bernegosiasi dengan Bapa. Tetapi di Getsemani adalah untuk menegaskan bahwa dia berserah penuh kepada Allah. Jadi bukan untuk apa? Tawar-menawar begitu. Tidak. Ya memang secara manusia beliau bergumul untuk mati di salib. Kita tahu mati di salib adalah sebuah penghinaan. Bahkan sebuah kekejaman. Tentu secara hati manusia beliau, dia sudah melakukan yang terbaik. Kenapa kok harus diperlakukan seperti ini? Tapi di sini bukan berarti dia ingin lari. Itu sebabnya kenapa dia datang ke Getsemani membawa ketiga temannya. Untuk apa? Untuk menyerahkan diri kepada Allah. Supaya dimampukan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi doa dan penyerahan diri kepada Allah itu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk tetap taat di tengah situasi yang kelihatannya mustahil untuk kita taat. Ini contoh sederhana. Seorang penjual tahu. Dari hari ke hari setiap pagi dia menyiapkan tahunya. Dan dia tinggal di sebuah pemukiman yang padat, ya, dan fasilitas jalan raya tidak ada. Dia harus menuju ke jalan raya melewati pematang sawah.
Dan suatu hari ketika dia berangkat ingin menjajakan tahu yang dia buat, melewati jalan setapak di sawah, terpleset dan tahunya jatuh semua. Dia jatuh dan tahu hancur, bercampur dengan lumpur. Dia pulang, dia kecewa, dia sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kok kenyataan dia harus menghadapi sebuah fakta. Dia kecelakaan, dia jatuh, tahunya rusak, berarti dia tidak mendapatkan hasil apa-apa dari pekerjaannya. Dia pulang. Namun sebuah berita yang mengejutkan, ketika di rumah dia dapat kabar berita. Bemo angkot yang dia naiki, biasa langganan dia, itu kecelakaan. Masuk ke dalam jurang, semuanya meninggal. Di situ dia sadar. Jatuhnya di pematang sawah itu cara Tuhan menyelamatkan dia. Kemudian yang menarik, dalam hati lega mengucap syukur, Tuhan tolong dia, menyelamatkan dia. Tiba-tiba ada orang datang membeli tahu kepada dia. Dia bilang dengan nada sedih, tahuku rusak, tidak bisa dijual. Justru aku sedang mencari tahu yang rusak untuk kebutuhanku, bukan untuk dimakan. Untuk makanan ternak. Jadi double porsi berkatnya. Kita belajar hari ini. Ketaatan kepada Tuhan bukan berarti kita rugi. Belum tentu kita rugi. Ya, seringkali kita merasa untuk taat rugi. Jangan kita berhitung dengan cara kita berhitung. Kalau Tuhan perintahkan submit, tundukkan diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima. Kami boleh belajar untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami boleh belajar untuk menyadari ketidakberdayaan kami, ketidakmampuan kami. Dan kami boleh belajar untuk submit, menundukkan diri kami pada ketaatan kepadamu. Biarlah firman-Mu hari ini memberikan semangat bagi kami untuk tidak pernah berhenti untuk berdoa. Berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.